Ya, dan saya akan menyebutkan beberapa penguat yang datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulama yang datang setelahnya, yang mereka seluruhnya memahami segala perkara bid'ah dalam perkara syariat, dalam perkara ibadah, itu semuanya apa? Dhalalah. Iya, di antaranya apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nas hasanah. Segala perkara bid'ah, kata Ibnu Umar, adalah sesat walaupun manusia menganggap itu apa? Baik. Ya, walaupun manusia menganggap itu sebagai perbuatan yang baik, semuanya sesat, kata Abdullah ibnu Umar. Kemudian yang kedua, dari sisi tatbiqiyah, dari sisi amalan, praktek, yang sering saya sampaikan dan mungkin juga sudah pernah saya sampaikan di masjid ini. Iya, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu, di zamannya Abdullah ibnu Umar, ada seseorang bersin. Ada seorang bersin. Orang yang bersin disunahkan mengucapkan apa? Mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini sunnah. Iya. Kemudian orang tersebut setelah dia mengucapkan alhamdulillah, dia tambah wassalamu ala Rasulillah. Ya, keselamatan bagi Rasulullah. Bagi para orang-orang yang membolehkan bidah hasanah, ini baik atau tidak? Baik atau tidak? Bagi pelaku-pelaku bidah hasanah, ini baik atau tidak? Baik. Kenapa baik? Karena berselawat. Berapa? Berselawat di sini bagus, berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Baik ya? Ya, nah apalagi nanti sudah didatangkan ucapan syafi, bidah itu ada bidah tercela dan ada bidah yang terpuji. Di antara bentuk bidah terpuji dalam berselawat ketika kita bersin. Namun saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, tidak demikian difahami oleh Abdullah ibn Umar. Justru Abdullah ibn Umar mengingkari perbuatan orang tersebut. Kenapa engkau tambahkan selawat di sini? Dulu kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersin hanya mengucapkan alhamdulillah, tidak pernah disebutkan di situ apa? Selawat. Berani enggak mengatakan, "Yo, Abdullah ibnu Umar urung melarang selawat." Berani kita bilang? Berani kita katakan Abdullah ibnu Umar pembenci selawat? Beliau bukan pembenci selawat, tetapi beliau ingin menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala petunjuk yang sempurna yang datang dari beliau hanya mengajarkan kepada kita alhamdulillah, titik, sampai di sini. Jangan kamu tambah selawat di sini. Ya, tapi kan bagus. Kecuali nanti saya alhamdulillah terus saya caci maki. Saya kan berselawat sama Rasulullah. Jelas? Ada sisi sinkronnya nggak apa yang saya sebutkan tadi? Hah? Semua bid'ah, perkara baru yang dijadikan sebuah amalan walaupun tujuannya baik, tetap apa? Terlarang. Ya, contoh yang kedua. Di zaman Ibnu Sirin rahimahullah, salat sunnah fajar, berapa rakaat kita melakukan salat sunnah fajar? 2 rakaat. Ini contoh yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya saya sholat daripada bengong, ya daripada saya menghayal macam-macam, saya tambah 2 rakaat lagi. Bagus enggak? Menurut orang-orang yang membolehkan bidah hasanah, bagus atau tidak? Bagus ya? Bagus, karena ini bidah yang terpuji, karena mencocoki sunnah, ada sholat dalam sunnah. Bukan begitu pahamnya. Iya. Ibnu Sirin rahimahullah menghardik orang tersebut, melarang dia. Kemudian orang ini berkata, "Wahai Ibnu Sirin, apakah Allah mengadab saya dikarenakan saya sujud dan ruku sama Allah? Masa saya disalahkan perbuatan sholat saya?
Saya ini sedang sholat, saya sedang ruku sama Allah, saya sedang sujud untuk Allah, saya sedang membaca Al-Quran, melakukan ibadah yang sangat mulia. Daripada saya bengong-bengong, daripada tidur-tidur nunggu imam, mendingan saya sholat. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah, Allah tidak mengadab engkau dikarenakan kau sujud dan ruku kepadanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengadabmu dikarenakan engkau menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dia enggak main gaplek selesai salat sunnah fajar, salat. Tetap diingkari oleh Ibnu Sirin rahimahullah. Iya, dan sebelumnya balik lagi ke belakang kita. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab Syariah. Iya. Dari Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Ada sekelompok orang pada waktu itu berzikir berjamaah di masjid. Iya. Dan pada waktu itu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu melihat apa yang mereka lakukan. Sabihumia subhanallah subhanallah kabirumia Allahu akbar Allahu akbar. Ini baik atau tidak? Menurut orang-orang yang membolehkan bidah hasanah, ini baik atau tidak? Bukan sekedar baik, bahkan seakan-akan ini sudah menjadi rukun Islam. Seakan-akan saya katakan ya. Jangan saya, wah ini penuduh kita mengatakan zikir berjamaah itu rukun Islam. Saya katakan seakan-akan. Buktinya apa? Ketika ada orang yang tidak berzikir seperti zikirnya, kamu akan cap macam-macam. Kamu akan cap apa? Macam-macam. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud didatangi oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Dia mengadu kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala apa yang dia lihat. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Kata Abdullah ibnu Mas'ud, kenapa engkau tidak sampaikan kepada mereka untuk mereka menghitung dosa-dosa mereka? Masya Allah. Orang berzikir masa disuruh hitung dosa? Nah kalau seandainya ucapan ini kita ucapkan, wah habis kita sudah. Tapi ini yang ucapkan Abdullah ibnu Mas'ud. Pasti mereka nggak berani mencela Abdullah ibnu Mas'ud. Pasti mengatakan, oh ceritanya palsu, itu nggak sahih. Nah, ceritanya apa? Nggak sahih, palsu. Ya jangankan kisah Abdullah ibnu Mas'ud, hadis di Sahih Muslim tentang pertanyaan Nabi SAW, Inna Allah saja didoifkan, dilemahkan. Pada hadisnya di Sahih Muslim. Apalagi ucapan Abdullah ibnu Mas'ud. Datang Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menghampiri mereka. Dan beliau berkata, begitu cepat celakanya kalian wahai umatnya Rasulullah. Beliau baru saja meninggal. Periuk-periuk beliau belum hancur. Baju beliau belum rusak. Tetapi kalian telah berbuat sebuah amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat mereka mengingkari tidak bidah hasanah yang diyakini oleh sebagian orang hari ini. Jelas mereka mengingkari, karena menurut teori orang-orang hari ini berzikir secara berjamaah itu apa? Baik, bagus, terpuji, terkenal dan lain sebagainya. Bahkan mereka jadikan sebagai poin, siapa yang tidak berzikir agai kamu berzikir, nya anda betul ya gamaya. Masya Allah. Begitulah yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, bagaimana bidah berkembang dan berkembang. Jadikan sebagai apa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Kemudian ternyata ketika diingkari oleh Abdullah ibnu Mas'ud, alasan mereka sama persis seperti alasan orang-orang hari ini. Kan bagus, kan baik. Ya kan untuk menyemangati orang, jangan nanti zikirnya sendiri-sendiri. Jadi kita berkelihatan kompak. Jadi kita berkelihatan itu kuat. Jadi nanti syaitan itu bisa lari terbirit-birit mendengar berzikir bersama-sama. Bagus. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Kata Abdullah ibnu Mas'ud, berapa banyak orang-orang yang mereka menginginkan kebaikan tetapi tidak sampai kepada pintu kebaikan. Jelas di sini? Jadi segala yang namanya kebaikan, apa yang mencocoki dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir dari Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, gurunya Al-Imam Syafi'i. Iya. Ada seseorang bertanya meminta fatwa kepada Imam Malik. Dia ingin miqat di masjidnya Rasulullah.
Ingin miqat di mana? Di masjid Rasulullah. Jadi orang jamaah haji atau jamaah umrah yang berangkat dari kota Madinah, Rasulullah telah menentukan miqatnya mereka di mana? Di Dzulhulaifah atau di Abyarul Ali. Dari masjid Nabi ke Abyarul Ali itu jaraknya kalau kita naik mobil sekarang 20 menit atau setengah jam. Berarti kalau seandainya dia berpikir kalau seandainya saya miqat di Masjid Rasulullah kan lebih bagus dari masjid sana. Jadi kalau seandainya saya sholat sunat ihram di Masjid Nabi kan lebih bagus daripada sholat di sana. Satu. Yang kedua, saya memakai baju ihramnya bisa lebih lama, lebih panjang ibadah saya. Yang ketiga, saya juga bisa langsung talbiyah dari Masjid Nabi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bisa lebih lama saya talbiyahnya. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Ini harus dilestarikan, ini harus dihidupkan. Tapi subhanallah, kata Imam Malik, bahasa saya ya, ente telah berbuat fitnah. Kaget dia. Fitnah apa yang saya buat? Fitnah apa yang saya buat? Memangnya saya main gaplek? Memangnya saya main judi? Memangnya saya mau teriak-teriak di Masjid Rasul? Saya ingin beribadah di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik rahimahullah, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Berilah peringatan kepada orang-orang yang mereka telah menyelisih perkara kami, akan ditimpa kepada mereka fitnah dan ditimpa kepada mereka apa? Azab yang pedih. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk para penduduk Madinah atau siapa yang datang dari kota Madinah untuk haji dan umrah, miqatnya di mana? Di Dzulhulaifah, Abyar Ali. Jangan kamu ganti-ganti, walaupun tujuan kamu apa? Baik. Jelas di sini? Dari pemaparan yang saya sebutkan tadi, dari beberapa riwayat yang datang dari sahabat dan juga dari para ulama Islam, seluruhnya mereka memahami yang namanya bid'ah dalam perkara syariat itu apa? Sesat. Tetapi yang mereka katakan ada yang namanya bid'ah hasanah itu dalam perkara apa? Bahasa. Bisa difahami di sini? Dan ucapan Al-Imam Syafi'i, saya tegaskan kembali, bukan dalil penguat apa yang kalian sebutkan, membolehkan apa? Membolehkan apa yang kalian lakukan hari ini, dan sudah menjadi sebuah ketentuan. Setiap apa saja yang seseorang berbuat sebuah amalan, pasti dia akan mengambil satu tokoh dari tokoh yang dimuliakan di tengah-tengah muslimin. Pasti itu. Ya, Allah sebutkan ya, di luar kita orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani. Apa kata mereka? Maka Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Orang Yahudi berkata kami ini pengikut Nabi Ibrahim. Orang Nasrani juga mengatakan apa? Kami pengikut Nabi Ibrahim. Untuk apa? Untuk mengelabui orang. Ini pengikut Nabi Ibrahim, enggak salah dia. Ada salafnya, ada pendahulunya para nabi Ibrahim yang diikuti. Allah Subhanahu wa taala bantah dalam Al-Qur'an, "Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima." Ibrahim itu bukan seorang Yahudi sebagaimana pengakuan orang Yahudi, dan juga bukan seorang Nasrani sebagaimana pengakuan orang Nasrani, tetapi Ibrahim adalah seorang hanif muslimah, orang yang lurus di atas tauhid, jauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekedar pengakuan itu belumlah apa? Cukup.